Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubina. Huwallazi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, para calon haji 2023 atau 1444 Hijrah, alhamdulillah. Pripun kabaripun enjang menika? Waktunya tinggal 10 menit ya. Kalau jam 7. Makanya kalau Bapak Ibu nanti ada yang bertugas untuk ngajar dan sebagainya, mendahului, monggo nggih. Sementara kalau Bapak Ibu masih ada kelonggaran waktu, nah nanti bisa kita lanjut. Ibu-ibu apa? Sebelum saya sampaikan tentang lanjutan materi itu, saya ingin menyampaikan 3 wasiat Quran. Kaitannya dengan materi yang nanti kita sampaikan. Yang pertama, atau ini sering disebut dengan WIS. W-I-S. Napa Bu? WIS. Ini semuanya ringan, semuanya gampang, semuanya sudah melakukannya. Tetapi tidak tertata, tetapi tidak terprogram, tetapi tidak dijalankan dengan baik. Padahal fadilahnya luar biasa itu. Wis, jaga wudhu. Sonten sing dereng saged wudhu. Semua sudah bisa wudhu. Bahkan sudah puluhan tahun wudhu. Tetapi wudhu nenek wes krungu adzan. Wudhunya hanya untuk sholat. Iman. Iman. Padahal wudhu itu adalah memperbaharui syahadat, sama seperti kita haji. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sambut seruanmu ya Allah. Artinya apa? Perjalanan kita menuju kepada Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ini la syarika, tidak menyekutukan dengan yang lain-lainnya. Syahadat juga begitu, wudu juga begitu. Selesai kita wudu, doanya pripun? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Loh, sama kan? Haji kita labbaik menyambut seruan Allah. Wudu, selesai wudu memperbarui toharah nafsi kita. Materi hati kan toharah ya. Maka saya ingin ini jaga bener. Bapak itu loh, dalu metu saka kamar mandi nembe sare belet badhe ke kamar mandi. Metu saka kamar mandi ya wudu ya ora. Bar kuwi apa mapan meneh malah ya. Nah, jadi doa ba'da wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, ini.
Jadi inti dari materi toharoh ini wudu. Awal dari semua materi toharoh wudu. Prinsip dari kehidupan kita yang harus terjaga secara bersih. Seluruh kehidupan kita harus bersih. Toharoh kita wudu. Mau jogok wudu 24 jam setiap hari. Siap betul Ibu Bapak? Siap betul? Siap betul? Siap betul? Insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita. Hiji. Maka dari itu apapun batal wudu, batal wudu, batal wudu, gitu ya. Dan bagi mungkin ada ibu-ibu atau mbak-mbak, ibu-ibu muda yang masih haid, tidak masalah. Beda kan? Banyak ibu-ibu itu yang ketika datang bulan kemudian tidak pernah wudu, ini masalah. Mula, ini bapak biasanya, anggur ibu-ibu itu sudah ngalangan, masanya untuk padu. Ngene sithik ora beneran, ngene sithik ora beneran. Karena apa? Di antara sebabnya apa? Setan itu wong ora wudu. Enggak menjaga wudu. Salat ora, poso ora, ngaji ora, wudu ora. Iya, nggone setan itu. Maka dari itu jaga wudu. Walaupun sedang bulanan beda. Niatnya adalah menjaga jiwa kita agar terbebas dari seluruh gangguan-gangguan setan dan jin. Maka tadi syahadatnya dikuatkan setelah wudu kan doanya itu. Menguatkan syahadat illallah, syahadat tauhid, dan juga menguatkan syahadatul Rasul. Kemudian doanya agar Allah jadikan kita orang-orang yang bertaubat. Nah, orang taubat itu apa? Hatinya terpelihara. Dengan wudu insya Allah terpelihara hati kita sebagian doa tadi. Kemudian juga secara zahir terpelihara juga minal mutatahhirin. Ini yang pertama, W yang pertama. Ini prinsip toharoh itu pertama itu. Jadi Bapak Ibu-ibu sekali lagi jangan tinggalkan menjaga wudu 24 jam setiap hari. Apalagi kalau panjenengan badhe tindakan, ojo pisan-pisan lali wudu. Jenengan badhe sare, ojo pisan-pisan ninggalke wudu. Insya Allah kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Kedua, toharoh, prinsip toharoh yang kedua adalah tadi W, kemudian apa? I, istighfar. Ibu-ibu apa? Fadilah istighfar itu luar biasa. Namun banyak kaum muslimin sehari itu istighfarnya hanya 5 kali, 10 kali, 15 kali, 25 kali. Kalau bahasa saya, iki wong kurang ajar. Napa Bu? Napa? Kenapa kurang ajar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehari tidak kurang dari 100 kali istighfar. Gini apa nggih? Rasulullah menika dosane karo pahalane kathah pundi? Pahalane dosane ra duwe. Itu Rasulullah. Maksum Rasulullah itu. Rasulullah tidak punya dosa karena apa? Dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Maksum. Wong sing orang duwe dosa sedina istighfar kepada Allah 100. Awake dhewe saben dina dosane karo ganjaran akeh ndi? Lebih banyak mana? Dan nek wong ngaku saben dina dosane luwih akeh tinimbang ganjarane, lah kok istighfare kurang saka 100 sebagaimana Rasulullah, niku kurang ajar mboten? Kurang apa? Maka dari itu Ibu Bapak, mari dimulai perbanyak istighfar. Dalilnya dalam Al-Quran banyak banget.
Silahkan nanti kalau ada waktu undang saya jelaskan 3 fadilah wis ini. Loh, jenengan sinten to? Dereng kenal nggih. Monggo terakhir saja. Maka dari itu yang kedua, jaga sehari jangan kurang dari minimal 100 kali istighfar. Saya punya pengalaman. Suatu ketika datang ke rumah 4 ibu-ibu. Saya nggak tahu, mereka ternyata disuruh oleh gurunya untuk datang ke rumah. Mereka ada yang sudah 2 tahun, 6 tahun, 8 tahun nikah tapi belum dikaruniai anak. Wis tekoan yang Ustaz Badawi kono. Jaluk pendampingan beliau supaya digampangkan, dimudahkan, Allah berikan keturunan. Nah, karena ini adalah permintaan, saya ingat hadisnya, wong muslim kuwi nek dijaluki nasihat haram nolak. Artinya apa? Wajib memberi. Aku ya rumangsa ora duwe ilmu, tapi karena diminta ya wis ayo bismillah. Subhanallah, di antara terapinya adalah perbanyak istighfar. Sampai mereka suami istri itu sehari sampai pada tingkatan 2.500 kali istighfar. Subhanallah, kasih. Saya ingat guru saya sekian tahun yang lalu. Ketika dia menasihatkan dalam sebuah majelis, kalau semua majelis, kalau panjenengan sehari bisa memelihara 3.000 kali istighfar dan sholawat Nabi, insya Allah tahun ini panjenengan semua tindak umroh. Ketika itu saya, ya Allah, dan itu kemudian saya praktekkan. Yani kemudian saya cari dalil-dalilnya, ternyata dalil-dalilnya puluhan, banyak banget dalam Al-Quran. Inilah yang saya katakan dengan wasiat Quran yang kedua, istighfar. Karena apa? Tadi kita menghadap Allah, kalau kondisi saat ini okeh dosa nih, maka Allah agak menjauh. Karena apa? Banyak dosanya. Maka supaya kita semakin dekat dengan Allah, dosa ini biar diampuni oleh Allah dengan cara apa? Istighfar. Yang ketiga, wudu, istighfar. 3, sholawat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, Gusti Allah ini. Sesungguhnya Allah setiap saat, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat Allah setiap saat bersolawat kepada Nabi. Al-Ahzab ayat 56. Setiap saat Allah, seluruh malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima. Jadi Bapak Ibu-ibu, Allah dan semua malaikat setiap saat bersolawat kepada Nabi. Awake dhewe sholawat kepada Nabi sedina ping pira? Ping gangsal Ustaz. Nek pas tasyahud akhir tok, karena itu bagian dari rukun sholat. Allahu Akbar. Util tenan kuwi. Padahal Allah setiap saat, malaikat-malaikat Allah setiap saat bersolawat kepadanya. Dan ayat ini khusus, ayat ini menarik, ayat ini beda dengan yang lainnya. Biasanya perintah, ajakan, ya ayyuhalladzina amanu itu di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum, dan sebagainya, semuanya di awal. Tetapi ayat ini, khusus ayat ini, Al-Ahzab 56, awal ayatnya adalah ditunjukkan, ditekankan, dijelaskan, Gusti Allah loh, dan semua malaikat Allah loh bersolawat kepada Nabi loh. Mula wong-wong sing kang padha iman, ayo padha sholawat kepada Nabi. Nah itu. Man shalla alayya sholawat,
Barang siapa bersolawat kepada Rasulullah SAW sekali saja, maka sallallahu alaihi, maka Allah bersolawat kepada orang yang bersolawat ini. Allah bersolawat kepada kita yang sekali bersolawat ini. Berapa kali Allah bersolawat kepada kita? Dalam hadis itu dikatakan 10 kali. Subhanallah. Kemudian ditanyakan bagaimana Allah bersalawat kepada hamba. Allah mudahkan urusannya. Allah berikan dia kesehatan. Allah luaskan rizkinya. Allah berikan berkah atas ilmunya dan sebagainya dan sebagainya. Subhanallah. Munu kok do orang sregep salawat. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita mulai ya. Setiap hari tadi jaga wudhu. Yang kedua istighfar ping pira? Minimal 100. Oke ya, tapi mau aja kurang sok 100. Karena Rasulullah ora kurang dari 100. Kemudian sholawat Nabi yo minimal kaya istighfar lah. Syukur lu akeh maneh. 3 wasiat itu siap? Itulah hakikat makna intisari. Core of the core, inti dari toharoh itu. 3 itu. Insya Allah. Kalau sudah 3 itu inti toharoh yang ngono kuwi. Ngaten nggih? Wes rambom. Lah intine sama. Baik. Kemudian kita pada materi sebagaimana yang diamalkan masalah toharoh. Tadi saya cuplik intine wae ya. Masalah teknisnya piye dan sebagainya, piye corone, piye dan sebagainya. Nah, itu bisa dipelajari. Jadi Bapak Ibu-ibu, yang namanya toharoh itu adalah bersuci, berwudu. Ya, berwudu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika saat Isra wa Mi'raj ini mendengar apa namanya istilahnya langkah-langkahnya iki langkah-langkahnya Bilal ini. Itu di surga ya. Jadi apa namanya yone dulu dekrai orang muni wong neng pasir. Tapi langkahnya deg-deg-deg-deg-degnya gitu ya. Ketika sampai ke apa namanya Makkah, masih di Makkah, Isra Mi'raj, fase Makkah, kemudian ketemu dengan Bilal. Kemudian ditanyakan, ya Bilal, aku mendengar langkah-langkah kakimu di surga. Rahasianya apa ya Bilal? Ternyata apa? Nah, jaga wudhu. Taharah. Dan kemudian kalau Bilal itu menyempurnakan wudhunya dengan sholat 2 rakaat. Maka dikenal dengan sholat ba'diyah wudhu. Ini bukan termasuk sholat sunnah yang muakkadah, tetapi sholat yang muqayyad ghairu muakkadah. Sholat sunnah itu bagi 2. Satu sholat mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang terikat dengan sholat fardu, yang sering kita sebut dengan sholat rawatib. Itu sholat sunnah mutlak. Sholat rawatib itu ada 2 hadis utama, semuanya sahih. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadis dari Abdullah bin Umar. Bedanya cuma sebelum zuhur. Sholat sunnah mutlak itu atau sholat rawatib. Hadis yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat
2 kali salam sebelum duhur, kemudian 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Ini pendapat yang pertama. Berarti jumlahnya berapa? 12. 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur 2 salam, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Kemudian hadis yang kedua, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. 2 hadis tadi sama-sama sahih. Ora usah do padu. Bagaimana kalau sholat 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib? Intinya dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa baina azan wa azanain, artinya dan yang kedua maksudnya qomat, ini adalah waktu diperbolehkannya kita sholat. Maka antara adzan dan iqamah kita mau sholat silahkan. Maka ba'da isya, sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar kita mau adzan silahkan. Itu termasuk yang ghairu tadi. Sedangkan kalau yang kedua, yakni sholat sunnah muqayyad. Muqayyad itu adalah istilahnya maaf, kebalik ya. Jadi yang mutlak tadi adalah tidak terikat dengan sholat fardu, yang muqayyad ini terikat. Yang dimaksud dengan muqayyad tadi, sholat rawatib tadi muqayyad tadi. Sholat mutlaqah seperti sholat malam, sholat duha, sholat hajat, sholat istikharah. Maaf. Sholat mutlak, sholat sunnah mutlak atau tatawwu. Nah, ini semua sesungguhnya adalah intisari ketika kita thaharah, bersuci kepada Allah. Bersuci kepada Allah itu yang paling utama. Bagaimana caranya? Sholat toh. Kalau kita ini sholat, insya Allah masalah thaharah itu selesai. Prinsipnya di situ itu. Sedangkan teknisnya bagaimana kita thaharah, bagaimana kita berwudu, nanti kajian fikih tentang berwudu juga banyak. Jangan sampai kita berwudu tapi kita kehilangan intinya wudu, hakikatnya wudu, core of the core-nya wudu, inti wudu itu apa. Demikian pula dengan tayamum. Masalah teknisnya ada beberapa hadis. Ada hadis yang mengatakan bahwa satu tayamum hanya boleh untuk 1 kali sholat fardu. Ada hadis yang lain, satu tayamum boleh untuk 2 kali sholat sebagai wudu. Itu masalah dalam ikhtilaf ulama. Masalah teknis begini. Demikian pula ketika tayamum, maka mana yang diusap gitu ya? Diusapnya sekali atau 3 kali? Semuanya ada dalilnya. Sekali lagi secara teknis semuanya ada dalilnya. Maka silahkan gitu ya. Gitu ya Bu ya. Saya sekali lagi untuk masalah teknisnya, piye corone, tata caranya, nah monggo kita sudah melakukannya, sudah menjalankannya puluhan tahun. Sehingga ini yang jadikan kita prinsip kita, terus kemudian kita sempurnakan kalau kemudian ada penguatan-penguatan yang lain. Karena masalah waktu ya. Baik, kita lanjut ke masalah sholat safar, qadha jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya safar itu dalam beberapa kaidah fikih ini disetarakan dengan sakit. Wa man kana maridhan aw ala safarin, ya kan? Dan barang siapa sakit, aw ala safarin, atau ketika dia sedang dalam perjalanan safar.
maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Yang wajib mutlak ada rukhsahnya. Ketika apa? Dua kondisi tadi, sakit dan safar. Nah, maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 pendapat utama kaitannya dengan safar. Yakni ketika safar dan dijamak. Nanti kemudian jamak melahirkan kaidah yang kedua, pensikapan qasar. Maka ada istilah ketika orang safar jamak titik gitu ya. Jamak takdim, jamak takhir. Kemudian nanti jamak takhir maupun takdim dibagi lagi. Jamak takdim qasar. Jamak takdim takhir. Jamak takhir qasar gitu ya. Apa itu semua? Itu nanti ada kaitannya ketika kita semua sudah ada di Musdalifah. Bagaimana dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ketika haji. Bapak Ibu-ibu, fikih tentang haji ini tidak tidak serumit atau tidak banyak perbedaan dalam masalah khilafiyahnya dibandingkan dengan sholat. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji itu cuma sekali. Ya, Rasulullah haji cuma sekali. Karena memang syariat haji baru disyariatkan tahun kedua hijrah. Jadi dalam waktu rentang hanya 8 tahun. Dan ketika itu sedang bermusuhan dengan Makkah ketika Rasulullah di Madinah. Sedangkan syariat tentang sholat itu disyariatkan, ditetapkan ketika masih di fase Makkah setelah Isra wa Mi'raj. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat itu kira-kira 12 tahun. Sedino ping 5 ditambah sholat sunnah. Mula ya wajar nek perbedaan pendapatnya wakeh. Ming masalah takbir wae ada beberapa hadis kan. Hadis satu mengatakan sejajar tangannya dengan telinga. Hadis satu mengatakan sejajar dengan pundak. Hadis satu mengatakan di depan dada dan sebagainya. Sedekap juga begitu. Begini. Dan sebagainya. Karena apa? Rasulullah itu sholatnya puluhan ribu kali. Dan selama puluhan ribu kali Rasulullah sholat, ini ada beberapa yang dilakukan Rasulullah. Dan itu kemudian menjadi dalil. Wajar. Sing penting ojo gontok-gontokan, ojo musuh-musuhan, goro-goro beda pendapat masalahnya. Nah, kembali kepada masalah tadi. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti ketika di Musdalifah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib di Musdalifah, sholat isya di Musdalifah, sholat subuh di Musdalifah, ketika mabit. Walaupun ini juga tidak mutlak. Beberapa kali karena masalah angkutan, masalah ini dan sebagainya, beberapa jamaah itu yang Musdalifah ming maknyuk gitu tok ya. Kemudian nyari bahkan krikile wis sangu saka omah. Ya bukan larangan. Sekali lagi nggawa krikil saka omah, sing omah wis di ayai wis dilus nganti meling-meling gitu ya. Iki kok tak gombalan setan neng Jamarot gowo krikil saka omah, ya itu bukan larangan. Tetapi kalau mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ngambil krikilnya itu di Musdalifah.
mabit itu gulai. Nah, pas mabit itu lah gulai kerikil. Dan pemerintah Saudi juga bijaksana. Kerikil-kerikil yang diambil dari jamarat itu kemudian gawa truk, kemudian gawa meneh nang Musdalifah, disok ke nang Musdalifah. Artinya golek kerikil nang Musdalifah ya ora angel. Tapi kalau sudah sepuh, sudah ini kan ya mungkin karena apa namanya, itu nanti yang nom-nom bantu gitu ya. Nah, ketika di Musdalifah, Rasulullah sholatnya tidak jamak, tapi kosor. Paham? Tidak jamak, tapi kosor. Lho, pripun to maksudnya Ustaz? Napa saged? Rasulullah menjalankan masa ora oleh. Saya pun juga begitu. Saya kalau pergi, misalnya mendadak pergi ya. Saya baru kemarin pulang dari NTB 4 hari. Nah, ketika apa namanya memungkinkan kita sholat jamak qashar, saya jamak qashar. Tapi ketika saat itu jamak apa namanya tidak bisa jamak, maka kemudian saya qashar. Qashar maksudnya qashar itu ngeringkes. Nggih. Maksudnya qashar itu ngeringkes. Saka papat jadi loro diringkes. Maka yang bisa dikosor hanya napa? Duhur, asar, isya. Maghrib diringkes tadi pinten? Maghrib diringkes dari 1,5. Maka maghrib tidak bisa dikosor. Yang dikosor hanya yang 4 rakaat. Jadi kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu panjenengan badhe tindak Jakarta, wis sholat duhur neng Solo, tiba-tiba ada hajat, oh nggih, ada hajat kemudian harus balik, maka sampai di Jakarta sudah waktu asar, tadi belum ya, maka jenengan boleh sholat 2 rakaat saja. Itulah yang dimaksud dengan qashar. Jadi boleh. Karena apa? Kita sedang safar. Kaidahnya dalam usul fikih adalah apa namanya? Safar huwa qashar. Safar itu afdalnya adalah di qashar. Safar itu diringkas. Duh, waktu saya longgar, waktu saya monggo, gitu ya, enggak usah padu. Rumangsa waktunya longgar dan nyaman, pengen 4 rakaat, ya silahkan. Ini adalah pilihan, ini adalah rukhsah. Sudah di pasti warning panitia, waktunya habis. Ya ibu-ibu ya. Jadi tadi saya ringkas. Jadi safar itu kaitannya 3. Ada yang bicara masalah waktu, ada dengan kaidah jarak. Kalau yang paling ringan, sholat itu bisa dijamak atau dikosor, atau maksudnya adalah ukuran minimal safar, itu adalah dengan fikihnya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwa sudah boleh masuk dalam kategori safar kalau kalian sudah keluar dari wilayahmu. Nah, wilayah inilah yang kemudian diperdebatkan. Di dalam kaidah yang lain, maksudnya satu wilayah itu ada sejauh mata memandang. Wah, ini batasannya kan semakin. Nah, ini kemudian oleh para ulama dan sebagainya. Intinya, kalau kita sudah keluar, misalnya ada yang Solo, kemudian kita sudah di Boyolali, kemudian kita sudah di Karanganyar, misalnya begitu, berarti sudah keluar dari wilayah. Neng ojo, neng gedung IPHIK niki Solo, gitu. 300 meter kono wis Sukoharjo ya aja ngono gitu ya. Gitu ya Pak Ibu-ibu. Yang ngapunten karena waktu. Nah, terakhir monggo nanti kalau ingin perdalam lagi atau bisa WA, bisa telepon, atau kalau dengan punya majelis sudah kelompok-kelompok ingin dalam lagi materi-materi tadi, bisa passwordnya 081
215 100 200 081 215 100 200. Atau kalau dieling-eling gampang, 8 rolas 15 100 200, enggak terus gitu ya. 8 08 rolas 15 100 200, naik terus. Saya Muhammad Badawi. Kalau KTP tinggalnya di Panularan. Secara administratif tinggal di Panularan. Secara realnya tinggal di perumahan Songgolangit, Gentang. Mengasuh pondok pesantren PPTQ Giriah Quran. Saat ini ada 12 cabang kita. Monggo Bapak Ibu ingkang gadah putu pengen anake apal Quran setahun. Serahkan kepada kami setahun. Lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, ora sekolah sih. Setahun insya Allah hafal 30 juz. Kita sudah punya sistemnya dan sudah ratusan anak-anak yang selesai program ini. Hafal Quran dalam waktu 1 tahun. Ini nggak mau orang sekolah sih. Lulus saiki SD nglanjutke sumben tahun ngarep. Ning saat durunge dhek nglanjutke wis hafal Quran. Wong tua lega, baik lega insyaallah. Dan penjagaannya demikian. Mari nanti ditutup saya atau nggih. Kita ada pengajaran ya. Dari saya ucapkan sekian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Saya kembalikan kepada Bapak Kusmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi jamaah rahimakumullah materi-materi yang sudah disampaikan oleh beliau-beliau yang akan bisa menghantar bekal pemahaman di ketika kita itu toharoh, sholat qashar, dan ketentuan sholat pada waktu ibadah haji, serta tambahan sholat jenazah, serta dalam sujud tilawah ataupun sujud syukur. Yang semuanya insya Allah bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum keduman fotokopian, insya Allah Rabu yang akan datang akan kita siapkan. La tahzan wa la takhaf, ampun khawatir insya Allah. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa materi yang akan datang bertepatan dengan tanggal 1 Februari 2023 nanti adat istiadat bangsa Arab dan juga akhlakul hajj. Jadi ketika panjenengan semuanya besok itu berinteraksi dengan kelagian yang beda, budaya yang beda, keadaan yang berbeda, beda dengan di tanah air, nanti akan disampaikan oleh beliau-beliau yang akan menyampaikan materi yakni tentang adat istiadat bangsa Arab dan akhlakul hajj yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Miftah Hakim LCMAG dan beliau Bapak Dr. Andes Haji Imam Syuhati MSI. Kemudian untuk selanjutnya infak pada pagi hari ini terkumpul Rp770.000. Semoga menjadi amal jariah panjenengan sami dan sebagai pendukung acara seperti pada pagi hari ini untuk bekalan ilmu kita bersama. Mari kita tutup dengan melazimkan talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita melazimkan talbiyah, Allah selalu mendengar dan melihat apa yang kita usahakan sebagai calon-calon Dhaifur Rahman yang insya Allah nanti tahun 2023 ini akan diberangkatkan oleh pemerintah kita, yaitu pemerintah Republik Indonesia, CI Kemenak RI. Demikian, mari kita tutup dengan alhamdulillah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.